Hai semuanya, apa kabar? Saya berharap kita semua berada dalam keadaan yang sehat. Baik, teman-teman Pak Greg yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan satu tema yang cukup menarik, terutama bagi siapa saja yang merupakan calon guru, terutama bagi kita semua sebagai seorang calon guru agama. Nah, tema yang saya maksud adalah bimbingan dan konseling sekolah. Baik Pak Greg dan teman-teman, sebelum melanjutkan ke penjelasan berikutnya, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk anugerah kehidupan yang masih kami terima hingga saat ini. Kami mohon berkat-Mu agar proses belajar ini menjadi buah yang baik bagi kehidupan kami dan bagi siapa saja yang mendengarkan dan menonton video ini. Engkau kami puji hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya membagi dua sesi dalam penjelasan saya. Yang pertama, kita akan memfokuskan diri kita pada bimbingan. Nah, dalam penjelasan mengenai bimbingan ini ada 5 hal yang akan saya tekankan. Yang pertama, apa itu bimbingan? Kemudian yang kedua, siapa yang berperan dalam bimbingan? Lalu yang ketiga itu bimbingan menurut para ahli. Kemudian yang keempat, prinsip atau dasar-dasar bimbingan. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Jadi dari prinsip kemudian dari pendapat para ahli, kita menyimpulkan sebenarnya hakikat bimbingan itu apa. Baik, pada bagian kedua kita akan fokus pada tema konseling. Nah, seperti biasa pasti kita akan mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya konseling. Lalu kita akan melihat sejarah perkembangan konseling dari waktu ke waktu. Nah, ternyata konseling ini dari waktu ke waktu itu mengalami perubahan pengertian. Kemudian yang ketiga, karakteristik konseling. Dan yang berikutnya itu ada kesimpulan dari Surya tentang apa itu konseling, apa yang dia hasilkan, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja ke bagian pertama, bimbingan. Apa itu bimbingan? Nah, sebelum ke situ teman-teman, sebenarnya istilah bimbingan dan konseling itu merupakan kata yang diterjemahkan dari bahasa Inggris. Kalau bimbingan itu terjemahan dari kata guidance atau dengan akar kata guide. Kemudian kalau konseling itu dari kata counseling dalam bahasa Inggris. Nah, sebenarnya guidance atau guide atau membimbing itu apa? Membimbing itu punya arti menuntun, memimpin, memberi saran, atau menentukan arah dan lain sebagainya. Tapi dalam kesempatan kali ini, bimbingan yang dimaksud itu bukan suatu bimbingan biasa ya, tapi bimbingan yang memenuhi beberapa persyaratan. Jadi tidak semua bimbingan itu disebut sebagai bimbingan yang saya maksud dalam penjelasan ini. Nah, berikut ini ada beberapa prinsip bimbingan yang saya kira penting untuk kita ketahui bersama. Yang pertama, bahwa bimbingan itu merupakan suatu proses yang kontinu, sistematis, tidak insidental atau tidak sewaktu-waktu. Nah, saya memberi contoh. Maksudnya ini adalah misalnya pada satu kesempatan ada seorang teman yang sedang mengalami masalah, lalu datang untuk bercerita pada saya. Apakah itu disebut bimbingan? Bukan ya teman-teman, karena itu terjadi sewaktu-waktu, tidak terprogram secara sistematis. Jadi kalau hanya curhat biasa ke teman yang teman-teman percaya, itu bukan suatu bimbingan. Jadi kalau bimbingan itu berarti dia benar-benar terstruktur, dan orang yang memberi bimbingan ya bukan orang biasa tapi yang ahli dalam bidangnya. Itu yang dimaksud dengan bimbingan itu bersifat kontinu, sistematis, tidak insidental.
Yang kedua, bahwa bimbingan itu merupakan suatu kegiatan membantu individu. Nah, membantu yang dimaksud di sini adalah keadaan di mana konseli dan konselor itu ada dalam keadaan bebas. Artinya tidak ada paksaan. Nah, saya beri contoh. Misalnya saya itu seorang guru SD dan saya melihat anak saya ini sangat nakal dan menurut saya dia butuh bimbingan saya. Lalu saya memaksa dia untuk saya bimbing. Nah, ini sesuatu yang salah. Ini sudah lari dari konsep atau prinsip bimbingan. Mengapa? Karena bimbingan itu adalah membantu individu. Artinya kalau membantu, individu yang dibantu atau sang konseli ini berada dalam keadaan sukarela, dia mau dibimbing. Nah, kalau dia tidak mau dibimbing, jangan dipaksa. Kalau dipaksa berarti memang itu bukan sebuah bimbingan, tapi lebih ke penjajahan ya. Jadi itu yang dimaksud dengan bimbingan itu suatu kegiatan membantu individu. Dan perlu diingat bahwa dalam sebuah bimbingan itu punya tujuan supaya si konseli ini berkembang. Nah, bagaimana dia bisa berkembang kalau berada dalam keadaan dipaksa untuk dibimbing? Nah, itu sebenarnya alasan utamanya ya teman-teman sekalian. Ketiga adalah bahwa bimbingan itu berlaku untuk semua orang, atau dalam bahasa gaulnya guidance for all. Jadi dalam bimbingan tidak ada yang namanya pembedaan ras, pembedaan golongan, suku. Jadi kita tidak melihat latar belakang dari orang yang dibimbing. Jadi kita membimbing orang yang membutuhkan bimbingan tanpa kita melihat siapa dia. Itu maksudnya. Kemudian yang keempat, bahwa bimbingan itu punya tujuan untuk mengoptimalkan atau mengembangkan kemampuan dari si konseli. Jadi dalam bimbingan itu dikatakan berhasil kalau konselinya ini berkembang. Tapi kalau konselinya tidak berkembang, patut dipertanyakan apakah bimbingannya sudah benar atau ada apa sehingga dia tidak berkembang. Jadi teman-teman, misalnya teman-teman itu membutuhkan bimbingan dan sudah ada pertemuan 1, 2, 3, 4 tapi tidak ada perubahan. Nah, itu saya sarankan untuk berhenti saja, tidak usah melanjutkan karena tidak ada buahnya, tidak ada yang dihasilkan. Sementara tujuan dari bimbingan itu adalah perubahan pada individu yang dibimbing atau pada konseling. Asas yang kelima, bahwa tujuan atau fokus utama dari suatu kegiatan bimbingan adalah kemandirian pada seorang individu. Ada 3 indikator yang menunjukkan bahwa seorang individu itu sudah mandiri. Yang pertama, pengarahan diri atau self-directed. Kemudian pengaturan diri atau dalam bahasa gaulnya self-regulation. Kemudian yang ketiga itu adalah refleksi atau yang disebut sebagai self-renewal atau evaluasi diri. Nah, ketika 3 hal ini sudah bisa dimiliki oleh seorang individu, berarti dia bisa kita katakan sebagai seorang yang mandiri. Ketika 3 hal ini terpenuhi, dia akan mudah berinteraksi, mudah mengembangkan potensinya dan segala macamnya. Tapi kalau tidak, dia akan sangat kesulitan. Nah, prinsip yang keenam adalah bahwa dari yang telah dijelaskan terdahulu, ada berbagai teknik yang bisa digunakan untuk menjalankan proses bimbingan. Ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa orang yang kita bimbing itu memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, ketika kita mengenal mereka secara lebih dekat, maka kita akan tahu pendekatan seperti apa yang cocok untuk individu tertentu. Nah, ini bisa dilakukan dalam kelompok atau juga bisa dilakukan secara individual, yaitu yang terjadi antara konselor dan konsili saja seorang individu. Nah, di sini kita perlu mengetahui siapa yang kita bimbing atau kelompok mana yang kita bimbing sehingga metode, teknik dan segala macamnya itu bisa tepat. Kemudian yang ketujuh, segala media atau bentuk serta teknik bimbingan harusnya itu mengarah pada budaya ketimuran, yaitu di mana ada terjadi situasi saling menghormati, menghargai, lalu ada persaudaraan dan segala macamnya. Atau kalau mau lebih
lebih jelas, kita bisa mengingat semboyan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Dia mengatakan tuturi handayani imadya mangun karsa dan ingarso sung tulodo. Maaf kalau salah, bahasa Jawa saya agak jelek. Jadi maksudnya adalah bahwa proses bimbingan itu kita sebagai orang Indonesia harusnya suasananya itu formatifnya itu seperti budaya Indonesia, di mana ada persaudaraan, ada saling menghormati dan segala macamnya, sehingga individu ataupun kelompok yang menjadi konseli kita bisa berkembang dengan baik. Asas yang ke-8 yang perlu diperhatikan dalam suatu proses bimbingan adalah individu yang memberikan bimbingan tersebut, atau tadi disebut sebagai seorang konselor. Nah, seorang konselor itu harus memiliki pengetahuan yang memadai, punya keterampilan, punya pengalaman, dan kecakapan atau kompetensi lain. Mengapa? Karena tadi sudah saya katakan bahwa bimbingan itu tidak seperti kegiatan curhat. Misalnya siapa ya, Brian curhat ke saya, itu tidak seperti itu keadaannya. Tapi sebuah bimbingan itu adalah suatu proses yang kontinu tadi, sistematis. Nah, karena sistematis dibutuhkan seorang ahli. Jadi sangat penting untuk menyeleksi seorang konselor. Layakkah dia memberikan bimbingan? Sebab dia meskipun hanya sebagai fasilitator, tapi memegang peranan penting dalam keberhasilan suatu proses bimbingan. Baik, yang kedua kita akan melihat siapa saja yang berperan dalam kegiatan bimbingan. Nah, teman-teman sekalian, ada 2 orang penting yang berperan dalam kegiatan bimbingan. Yang pertama tadi adalah konselor. Konselor itu adalah pelaksana atau yang bertugas membantu atau sebagai seorang fasilitator. Kemudian yang kedua adalah konseli. Konseli itu adalah mereka yang menerima bimbingan. Nah, istilah konselor dan konseli sebenarnya itu digunakan supaya mencitrakan seorang konseli itu sebagai pribadi yang sehat. Artinya teman-teman, orang yang dibimbing itu bukan mereka yang mengalami gangguan mental. Kenapa? Karena orang yang mengalami gangguan mental itu ranahnya itu ada di psikiater atau orang yang akan membantu memulihkan kejiwaan mereka. Tapi dalam hal ini konselor dan konseli itu, terlebih kita lihat pada konseli, mereka adalah pribadi yang sehat yang mengalami sebuah persoalan sehingga membutuhkan bantuan. Nah, kalau misalnya di sekolah kita mengenal konselor itu sebagai seorang guru BK. Dia bertugas membantu. Ingat teman-teman, membantu. Karena tugasnya adalah membantu, dia bukan tim eksekusi atau yang bertugas mengambil keputusan. Jadi yang bertugas mengambil keputusan dalam hal ini tetaplah ada pada konselinya. Konselinya dibantu. Konselornya hanya melakukan atau memberikan bantuan. Tapi yang menentukan langkah selanjutnya adalah konseli sendiri. Sehingga dalam hal ini konselor itu hanya sebagai seorang fasilitator yang memfasilitasi atau membantu. Jadi jangan sampai dalam kegiatan bimbingan itu malah konselornya ini yang memberikan keputusan akhir. Itu salah, itu sudah keluar dari asas atau prinsip dari sebuah bimbingan. Ingat teman-teman, yang membutuhkan bimbingan itu tadi bukan orang yang sakit jiwa ya. Karena kalau sudah sakit jiwa itu ranahnya psikiater. Tapi kalau diberi bimbingan, jangan merasa insecure. Misalnya suatu saat teman-teman dipanggil untuk dibimbing, itu karena teman-teman itu sebenarnya punya persoalan yang perlu dibantu, atau teman-teman mengalami stres atau down, tidak usah malu datang meminta bantuan konselor atau guru. Sekarang ada dosen perwalian, bisa bercerita, tidak usah merasa bahwa Anda sakit. Tidak, yang membutuhkan bimbingan itu adalah orang sehat yang mengalami persoalan. Baik teman-teman, sekarang kita melihat definisi bimbingan menurut para ahli. Pertama, pendapat dari Crow. Crow mengatakan bahwa bimbingan itu adalah sebuah bantuan yang diberikan oleh
tenaga profesional, artinya dia punya karakter yang baik, kemudian punya kompetensi yang memadai, baik pria maupun wanita, kepada seseorang yang membutuhkan bantuan. Tujuannya adalah agar orang yang dibantu itu bisa memikirkan sesuatu dengan arah pandangnya sendiri, kemudian membuat pilihan dan memikul bebannya sendiri. Artinya supaya konseli ini mengalami suatu perubahan ke arah yang lebih mandiri. Yang kedua, menurut Tohari Musnar. Jadi dia ini mengutip pendapat dari Arthur Jones. Dia mengatakan bahwa bimbingan itu adalah sebuah pertolongan yang diberikan kepada seseorang agar orang itu mampu menentukan pilihannya sendiri, kemudian menyelesaikan persoalannya. Intinya supaya si konselinya ini benar-benar mandiri. Sedangkan menurut Searcher dan Stone, mereka mendefinisikan bimbingan itu sebagai sebuah pertolongan yang diberikan kepada seseorang agar dia mampu memahami dirinya sendiri dan juga lingkungannya. Kemudian pendapat dari Furgon sendiri mengatakan bahwa bimbingan itu merupakan bagian dari aspek pendidikan yang berfokus pada upaya pengembangan yang membantu individu itu untuk memahami dirinya sendiri, mengenali potensinya, kemudian mengembangkan tujuannya dalam hidup. Nah, kalau Furgon di sini menjelaskan lebih detail bahwa bimbingan itu perlu diberikan oleh seorang profesional. Jadi konselornya itu bukan orang sembarangan, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, yang terakhir itu dari Kartadinata. Kalau Kartadinata, dia mendefinisikan bimbingan itu sebagai sebuah proses membantu individu untuk mencapai yang namanya perkembangan optimal atau membantu individu mencapai kematangan. Nah, menurut Kartadinata sendiri bahwa ada dua kata kunci dalam proses bimbingan. Yang pertama itu adalah membantu, kemudian yang kedua adalah perkembangan yang optimum. Membantu berarti bimbingan itu suatu proses membantu atau memfasilitasi individu tertentu untuk menemukan jati dirinya, kemudian mengembangkan potensinya. Nah, sedangkan tujuan dari bimbingan tersebut adalah agar ia mencapai perkembangan yang optimum, yaitu suatu keadaan di mana ia mengenal dirinya sendiri, kemudian mampu mandiri menyelesaikan persoalan, lalu mengambil keputusan atas dasar keinginannya sendiri, bukan orang lain. Baik teman-teman terkasih, di sini kita melihat gejala-gejala orang yang sudah mandiri atau ciri khas orang yang sudah mandiri. Pertama itu pasti dia mengenal dan menerima diri sendiri. Kalau kita belum kenal diri kita, belum menerima, kita belum mandiri. Kemudian itu mengenal lingkungannya secara objektif dan dinamis. Kemudian yang ketiga itu mampu mengarahkan diri. Kalau belum mampu mengarahkan diri, selalu diarahkan orang lain, ya belum mandiri. Kemudian yang keempat itu mampu mengambil keputusan. Dan yang kelima adalah mampu mengaktualisasikan dirinya. Kalau kelima hal ini sudah teman-teman miliki, selamat, teman-teman sudah menjadi seorang yang mandiri. Nah, teman-teman sekalian, kalian sudah mendengar dengan baik dari awal tadi apa itu bimbingan, kemudian siapa yang berperan dalam bimbingan, lalu asas-asas bimbingan, kemudian yang keempat itu adalah pendapat para ahli. Nah, sekarang saya mengajak teman-teman untuk melihat apa sebenarnya bimbingan. Nah, berdasarkan penjelasan terdahulu, kita dapat menyimpulkan bahwa bimbingan itu adalah sebuah kegiatan atau sebuah aktivitas di mana seorang yang berkompeten memberikan bantuan kepada individu yang membutuhkan. Tujuannya adalah agar individu atau konseli yang menerima bantuan tersebut semakin berkembang menjadi, saya istilahkan di sini sebagai pribadi yang utuh. Dia mengenal dirinya, lingkungannya, mengenal potensi, kelemahan dan kekurangan, menerima itu, kemudian dia mengaktualisasikan diri.
Jadi itu adalah tujuan dari bimbingan. Dan yang paling penting ketika seseorang yang sudah dibimbing itu mencapai 5 taraf yang saya sebutkan dari indikator kemandirian tadi, dia bisa hidup bahagia ya teman-teman, baik di dunia ini maupun di akhirat. Mengapa ada hubungan dunia dan akhirat? Sebab manusia yang bahagia di dunia ini saya rasa cenderung melakukan hal-hal yang baik. Artinya dia punya kunci untuk masuk ke dunia akhirat. Jadi itu maksudnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, konseling. Baik teman-teman, di sini ada 2 ahli ya yang berpendapat tentang apa itu konseling. Pertama kita lihat dari yang namanya Prayitno. Nah, Prayitno ini mengatakan kalau istilah konseling itu berasal dari bahasa Latin, yaitu consilere, yang berarti dengan atau bersama, yang dirangkai dengan menerima kemudian memahami. Sedangkan kalau Hornby dia mengatakan bahwa konseling itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya itu to give counsel atau to give advice atau memberikan saran atau masukan. Nah, sebenarnya apa sih konseling itu teman-teman? Simak penjelasan saya ya. Nah, teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwa istilah konseling itu selalu mengikuti istilah bimbingan. Mengapa? Karena konseling itu merupakan jantungnya bimbingan. Jadi di sini juga Marta Dinata tadi yang kita ketahui dari awal, dia juga menjelaskan bahwa konseling itu merupakan kegiatan atau pertemuan psikososiokultur dari seorang konselor dan konseli atau yang menerima bimbingan. Nah, untuk lebih memahami apa itu konseling, kita akan melihat sebuah pendapat dari seorang ahli namanya Rogers. Nah, Rogers itu mengemukakan konseling itu is a serious direct contract with the individual which aims to offer him assistance in changing his attitude and behavior. Makna yang diambil dari definisi di atas itu adalah konseling merupakan serangkaian hubungan langsung dan individu yang bertujuan untuk membantu dia mengubah sikap dan perilakunya. Jadi itu menurut Rogers. Nah, berdasarkan penjelasan dari Rogers, kita bisa mendefinisikan bahwa konseling itu merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh konselor kepada konseli ya. Jadi konseli ini mengalami masalah dengan tujuan agar konseli dapat mencapai pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya dan dapat mengatasi masalah yang dihadapinya. Nah, teman-teman, kalau dalam penjelasan Pak Greg, kita sudah tahu bahwa bimbingan itu diberikan kepada orang yang dalam tanda petik dia itu kalau diberi skala dia dari plus ke super plus, itu bimbingan. Sedangkan kalau konseling itu diberikan kepada orang yang punya kelakuan minus ke plus, itu ya. Jadi ada perubahan. Atau maksud saya ada perbedaan di sini ya. Jadi kita sudah tahu tadi bahwa konseling itu pemberian bantuan, artinya orang ini memang dalam tanda petik itu mengalami masalah atau melakukan suatu kesalahan yang membuat hidupnya itu terasa tidak bermakna. Jadi dia membutuhkan bimbingan konseling atau konseling. Nah, kemudian definisi berikutnya itu datang dari ASCA. ASCA itu apa, teman-teman? ASCA itu adalah American School Counselor Association. Jadi mereka mengemukakan bahwa konseling itu adalah hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh dengan sikap penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor kepada konseli. Nah, konselor itu mempergunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk membantu konselinya mengatasi masalah. Jadi itu menurut ASCA. Kemudian menurut Furgon, dia mendefinisikan konseling itu berdasarkan tahapan-tahapan atau urutan waktu. Jadi konseling tersebut dilaksanakan, tahapan yang dimaksud oleh Furgon itu
ada ya dari tahun 1970-an sampai berikutnya. Kita lihat satu persatu. Nah, pada bagian penjelasan Furgon ini kita bisa melihat nanti sejarah atau perkembangan istilah konseling dari waktu ke waktu. Pertama pada tahun 1970-an. Nah, di sini pada tahun itu konseling itu didefinisikan sebagai hubungan tatap muka antara konselor dan konseli. Nah, untuk membantu konseli mengenal dan memahami diri sehingga mampu membuat keputusan, menyelesaikan masalah. Kemudian konseling ini dipandang sebagai layanan khusus ya teman-teman, yang bersifat terapeutik sebagai jantungnya bimbingan. Nah, konseling dilakukan dalam ruangan yang khusus ya, yang menjamin kerahasiaan dan rasa aman konseli dengan menggunakan teknik wawancara konseli. Jadi di tahun 1970-an sangat dihargai kerahasiaan dari konseling, dan dia itu punya ruangan khusus, tidak di sembarang tempat. Kemudian kita beralih ke tahun 1980-an. Nah, pengertian konseling itu hubungan membantu antara helper dan help dalam berbagai setting ya, untuk membantu helper itu belajar bertanggung jawab terhadap kehidupan dirinya. Juga atas dasar pemahaman terhadap potensi diri, kemudian keragaman budaya, tantangan global, eksistensi hubungan dengan Tuhan. Kemudian pada pengertian ini, konseling itu dipandang sebagai suatu layanan yang dibutuhkan oleh semua individu dalam berbagai setting kehidupan dan permasalahan yang khusus dengan beragam pendekatan. Nah, dengan istilah Outreach Counseling, Community Counseling maupun Multicultural Counseling, di sini dijelaskan konseling dilakukan tidak terbatas ruang, namun unsur kerahasiaan, jaminan rasa aman dan nyaman, pemahaman terhadap karakteristik konseli serta komitmen tugas dan peran senantiasa terlandaskan. Nah, kalau di 1970-an tadi tempat atau ruangan khusus kegiatan konseling itu sangat penting, sedangkan di era 80-an tempat itu bisa bebas tetapi dengan catatan kerahasiaan, kemudian rasa aman dari konseli itu harus tetap terjaga. Nah, sekarang kita masuk ke era 90-an. Kalau di era 70-an tadi, kemudian di era 80-an, ada dua hal penting yang diperhatikan. Yang pertama itu adalah tatap muka antara si konselor dengan konseli. Lalu kemudian tempatnya dijaga kerahasiaannya, lalu kenyamanan tempatnya itu ditentukan, itu di tahun 70-an ya. Kemudian di tahun 80-an tempat tidak menjadi masalah lagi dengan syarat atau catatan bahwa kerahasiaan, kemudian rasa aman konseli itu terjaga. Sedangkan di tahun 90-an tidak diperhatikan lagi tempatnya, kemudian tidak harus tatap muka karena konseling itu bisa dilakukan menggunakan alat-alat komunikasi sehingga dikenal cyber ya, cyber counseling, lalu e-counseling dan lain sebagainya. Jadi pengemasannya itu sudah melibatkan teknologi, itu di tahun 1990-an. Nah, sekarang ke tahun 2000. Kalau tahun 2000 ini lebih liberal lagi ya, lebih bebas lagi soal istilah konseling. Jadi yang paling penting di tahun 2000 itu konseling itu bimbingan ya, bimbingan sebagai sistem yang komprehensif dalam hubungan yang membantu, yang didesain dalam suatu program dan layanan pada beragam setting dengan beragam kebutuhan. Jadi sudah mulai tertata dengan baik, sudah rapi dan lebih modern kalau di tahun 2000-an. Nah, sekarang kita akan melihat karakteristik konseling. Nah, tadi dari penjelasan yang sudah panjang lebar, kita akan melihat karakteristik. Nah, yang pertama, konseling itu senantiasa melibatkan dua orang, yaitu konselor dan konseli. Nah, di sini terjadi komunikasi antara konselor dan konseli. Jadi cara komunikasinya itu langsung dengan mencermati secara saksama isi pembicaraan ya,
dan bahasa tubuh dengan maksud untuk lebih memahami antara konselor dan konseling. Kemudian yang kedua, interaksi antara konselor dan konseli itu sebatas verbal ya teman-teman. Jadi konselinya itu bercerita dan konselornya itu mendengarkan kemudian menanggapi. Jadi dalam hal ini saya ingin menekankan bahwa dalam bimbingan konseling tidak ada yang namanya sentuhan fisik ya teman-teman. Dipeluk, dielus, itu tuh sudah keluar jalur ya, bukan konseling lagi. Karena konseling itu hanya sebatas pada verbal saja, tindakan melalui kata-kata, tidak ada sentuhan fisik segala macam. Ya, itu diingat ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, relasi antara konselor dan konseli itu relatif lama ya waktunya. Tujuannya adalah apa? Supaya apa yang ditargetkan dari awal itu bisa tercapai. Nah, kemudian yang berikutnya adalah fokus dari seorang konselor itu adalah perubahan dalam diri konseli. Dari awal tadi saya sudah mengatakan berkali-kali bahwa kalau tidak ada perubahan perlu refleksi. Apakah masih dibutuhkan kegiatan bimbingan atau konseling ini? Kalau tidak berubah ya, saya sarankan untuk mungkin mengganti konselornya atau metodenya diubah. Karena memang fokusnya adalah perubahan dalam diri konseling. Kemudian yang berikutnya adalah dalam bimbingan konseling itu selalu bersifat dinamis. Tujuannya apa? Tujuannya adalah itu membantu konseli mengembangkan dirinya, potensi-potensinya dan segala macamnya. Kemudian yang paling penting adalah mengatasi masalah yang saat itu sedang dia hadapi. Kemudian yang terakhir, konseling itu didasari atas penerimaan konselor secara wajar tentang diri konseli, yaitu atas dasar penghargaan, harkat, dan martabat konseli. Jadi seorang konselor itu tidak menjudge ya teman-teman, tapi dia sangat menghargai martabat dan harkat dari konselinya. Nah, dari karakteristik konseling ini kita bisa melihat bahwa konseling itu suatu pertemuan tatap muka yang terencana antara konselor dan konseli dengan fokus pada perubahan dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh konseli. Nah, dalam hal ini yang bertugas menyelesaikan masalah, mengambil keputusan itu adalah konseli sendiri dan bukan konselor. Ingat tadi bahwa konselor itu hanya fasilitator. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita masuk pada bagian terakhir, yaitu kesimpulan dari Surya tentang konseling. Nah, yang pertama, konseling itu merupakan instrumen yang paling penting dalam keseluruhan pelaksanaan bimbingan. Kemudian yang kedua, dalam konseling melibatkan dua orang. Tadi siapa? Dua orangnya adalah konselor dan konseli, di mana relasi mereka itu bermakna, yakni konselor mencoba membantu konseli melalui serangkaian wawancara konseling. Nah, wawancara yang dilakukan merupakan instrumen utama dalam keseluruhan aktivitas konseling. Maksudnya bahwa wawancara itu sangat penting dalam kegiatan konseling. Baik teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang diharapkan terjadi dalam diri konseli setelah dia melakukan konseling. Nah, yang pertama itu dia mengenal dirinya dan lingkungannya. Kemudian dia mengenal dirinya dan juga potensi yang dia miliki. Kemudian yang ketiga, dia itu mengalami yang namanya memiliki kompetensi menuntaskan masalah. Dia bisa menyelesaikan masalah. Kemudian memiliki wawasan yang lebih realistis dan objektif tentang kelemahan dan kekurangannya. Kemudian mencapai aktualisasi diri. Dan yang berikutnya itu adalah terhindar dari perilaku salah atau yang tidak sesuai. Kemudian yang kelima, konseling adalah aktivitas profesional yang dilakukan oleh individu yang memiliki kualifikasi. Baik teman-teman yang terkasih, demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum menutup pertemuan ini, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menganugerahkan kepada kami hak istimewa untuk menjadi seorang manusia. Bantulah kami dalam hidup kami sehari-hari untuk lebih mengenal diri kami secara mendalam, dan kami mampu berkembang dari waktu ke waktu sehingga mampu menjadi citra Allah yang menjadi partner agar dunia ini dibangun seturut kehendak-Mu. Namamu kami puji hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bye semuanya. Shalom.